Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi aktivitas renang. Kompetensi dasar KD 3.8 menganalisis keterampilan dua gaya renang untuk keterampilan penyelamatan diri dan tindakan pertolongan kegawat daruratan di air dengan menggunakan alat bantu. KD 4.8 mempraktikkan hasil analisis keterampilan dua gaya renang untuk keterampilan penyelamatan diri dan tindakan pertolongan kegawat daruratan di air dengan menggunakan alat bantu. Indikator pencapaian kompetensi KD 3.8 memahami keterampilan renang gaya bebas, memahami keterampilan renang gaya dada, memahami keterampilan renang pertolongan, memahami keterampilan penggunaan alat bantu pertolongan, serta menganalisis keterampilan dua gaya renang untuk keterampilan penyelamatan diri dan tindakan pertolongan kegawat daruratan di air dengan menggunakan alat bantu. KD 4.8 yaitu mempraktikkan hasil analisis keterampilan dua gaya renang untuk keterampilan penyelamatan diri dan tindakan pertolongan kegawat daruratan di air dengan menggunakan alat bantu. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami keterampilan renang gaya bebas, memahami keterampilan renang gaya dada, memahami keterampilan renang pertolongan, memahami keterampilan penggunaan alat bantu pertolongan, menganalisis keterampilan dua gaya renang untuk keterampilan penyelamatan diri dan tindakan pertolongan kegawat daruratan di air dengan penggunaan alat bantu, serta mempraktikkan hasil analisis keterampilan dua gaya renang untuk keterampilan penyelamatan diri dan tindakan pertolongan kegawat daruratan di air dengan menggunakan alat bantu. Sebelum melakukan aktivitas renang, ada baiknya kalian melakukan pemanasan terlebih dahulu. Melakukan water conditioning. Melakukan gerakan kaki gaya bebas, gerakan kaki gaya dada. Dan berikut adalah cara meluncur di kolam. Ini gerakan gaya bebas, gerakan tangan, kaki, dan pernafasan. Ini gerakan gaya dada, gerakan tangan, kaki, dan cara melakukan pernapasan di kolam. Sampai jumpa. Apa yang Anda akan lakukan ketika melihat ini? Ya, kita akan mempelajari tindakan pertolongan kegawat daruratan di air. Keterampilan pertolongan di air merupakan bagian dari keselamatan di air. Tenggelam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tenggelam merupakan kejadian di mana seseorang jatuh terperosok atau masuk ke dalam air dan tidak muncul atau kelihatan lagi. Sedangkan menurut WHO, tenggelam atau yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan drowning merupakan proses gangguan pernafasan diakibatkan oleh saluran pernafasan terendam air yang bisa mengakibatkan kematian. Penyebab tenggelam: tidak bisa berenang,
panik ketika berada di dalam air, lemahnya pengawasan, tanpa sengaja menahan nafas di dalam kolam, tidak melakukan pemanasan sebelum berenang, tidak mematuhi peraturan yang berlaku di kolam renang atau di laut, kelelahan akibat terlalu lama berenang. Apa yang Anda lakukan ketika melihat video seperti ini? Ketika kita melihat orang yang tenggelam, kita harus melakukan pertolongan secepat dan setepat mungkin. Kita bisa menggunakan metode RTRGT, yaitu pertama reach, yang kedua yaitu throw, yang ketiga row, yang keempat yaitu go, dan yang terakhir yaitu tow. Baik, untuk yang pertama yaitu metode reach. Pada metode ini, penolong menjangkau korban yang tenggelam dengan menggunakan benda yang ringan dan panjang, seperti tongkat, galah, dan kayu. Namun, kelemahan dari metode reach ini adalah hanya mampu menggapai korban yang berada di tepi saja. Metode throw. Metode throw hampir sama dengan metode reach. Metode ini sama-sama aman bagi penolong dan dapat dilakukan dari tepi kolam renang. Metode throw ini dapat dilakukan dengan cara melempar benda apung yang sudah terikat dengan tali, kemudian menarik korban dengan alat tersebut. Metode ketiga yaitu row. Mendekati korban dengan menggunakan papan selancar, kano, atau perahu karet. Metode berikut go. Metode ini dilakukan apabila korban berada jauh di tepian. Metode ini mengharuskan penolong melakukan penyelamatan secara langsung dengan berenang menuju korban dan membawa alat apung yang akan diberikan kepada korban dan menariknya ke tepian kolam atau pantai. Metode tow, yaitu metode yang paling tinggi risikonya bagi penolong karena penolong harus kontak langsung dengan korban. Pada metode ini, penolong berenang menuju korban, kemudian membawa korban ke tempat yang aman dan melakukan kontak langsung dengan korban. Metode ini dilakukan apabila korban sudah tidak sadarkan diri ataupun cedera. Teknik membawa korban tenggelam ke tepi kolam atau ke tempat yang lebih aman.